Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya A.A. Orisadia Kurniawati, guru dari SDN 2 Made, Kecamatan Slogoimo, Kabupaten Wonogiri. Bapak Ibu guru hebat, para wali murid, dan anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang kurikulum merdeka. Dan mengapa kurikulum perlu berubah? Untuk sebelumnya, apa itu kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, yang bersifat dinamis, yaitu terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid, demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan saat ini dan masa depan. Bapak Ibu guru hebat, para wali murid, dan anak-anak semuanya, apa fungsi kurikulum? Yang pertama, kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, kurikulum merupakan pedoman guru dan siswa agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Lantas, mengapa kurikulum perlu berubah? Pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Ketiga, agar dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa depan. Bapak Ibu guru hebat, para wali murid, dan anak-anak semuanya, perlu kita ketahui, saat ini pengetahuan dan teknologi berkembang dengan sangat pesat. Pembelajaran akan terasa membosankan bagi murid apabila dilaksanakan secara konvensional. Maka dari itu, perubahan kurikulum diperlukan sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan adanya kurikulum merdeka, pembelajaran lebih berpihak kepada murid. Mengapa kita perlu melakukan adaptasi terhadap kurikulum? Bapak Ibu guru hebat, para wali murid, dan anak-anak semuanya, kurikulum memang dirancang oleh pemerintah pusat. Namun, murid memiliki kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan lingkungan. Maka dari itu, satuan pendidikan perlu melakukan adaptasi kurikulum dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik. Berdasarkan hasil adaptasi, maka terciptalah kurikulum operasional sekolah atau kita singkat dengan KOSP. Hal ini merupakan kurikulum yang diadaptasi oleh satuan pendidikan agar sesuai dengan karakteristik, keadaan kontekstual, dan kebutuhan satuan pendidikan itu sendiri. Berapa komponen dalam KOSP? Yang pertama, karakteristik satuan pendidikan. Terdapat visi, misi, dan tujuan. Perencanaan pembelajaran mencakup ATP, asesmen, modul ajar, media ajar, dan program prioritas satuan pendidikan. Pengorganisasian pembelajaran mencakup muatan kurikulum, beban belajar, program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil Pancasila. Selanjutnya, sistem pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Mengutip dari perkataan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan memberi tuntunan, yaitu menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ibu hebat, para wali murid, dan anak-anak semuanya, demikianlah pemaparan saya tentang kurikulum merdeka dan mengapa kurikulum perlu berubah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.